Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya adalah mengenai batas bidang tanah. Para petugas ukur atau para surveyor berlisensi atau asisten surveyor perlu memahami tentang batas bidang tanah. Pada kegiatan pengukuran, yang diukur adalah batas bidang tanahnya. Perlu diingat, yang diukur adalah batas bidang tanahnya. Batas bidang tanah mana yang diukur? Yang diukur adalah batas bidang tanah yang jelas, merupakan batasnya. Sekali lagi saya sampaikan, yang diukur adalah batas bidang tanah yang jelas, batas bidangnya. Apakah yang dimaksud dengan jelas? Jelas di sini adalah jelas diketahui batas bidang tanahnya, jelas terlihat batas bidang tanahnya, jelas diketahui oleh tetangga yang bersebelahan, dan jelas bahwa itu adalah miliknya. Kemudian, siapa yang memasang tanda batas? Itu adalah pertanyaan berikutnya. Yang memasang tanda batasnya adalah pemilik batas bidang tanahnya atau yang dikuasakan. Tentunya dengan surat yang menjelaskan bahwa dia adalah kuasanya. Jika memang harus menggunakan surat kuasa, perlu juga diperhatikan kejelasan surat kuasanya. Jangan sampai surat kuasanya juga tidak jelas. Kembali lagi saya sampaikan, untuk kegiatan pengukuran bidang tanah, yang diukur adalah batas bidang tanahnya. Batas bidang tanah mana yang diukur? Yang diukur adalah batas bidang tanahnya yang jelas. Dalam hal ini, jelas di mana posisinya, jelas bentuknya, jelas diketahui oleh tetangga yang bersebelahan, dan yang lebih baik lagi, jelas diketahui oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah RT, RW, atau yang dikuasakan untuk itu. Kenapa ini penting? Ini penting artinya karena untuk menghindari sengketa, konflik, atau perkara di kemudian hari. Mengenai batas bidang tanah, ketika batas bidang tanahnya tidak jelas, kemudian dilakukan pengukuran, maka di kemudian hari kemungkinan akan ada penggugatan. Siapakah tetangga yang bersebelahan? Tetangga yang bersebelahan itu bisa jadi adalah subjeknya perorangan, bisa juga badan hukum, dan bisa juga itu adalah batas-batas alam. Contohnya sungai, jalan, kemudian juga ada saluran air atau got, atau bisa juga berupa batas saluran irigasi atau batas jalan di pesawahan. Jadi perlu diketahui siapa pemilik batas yang bersebelahan, kemudian apa jenis hak atas tanah tetangga yang bersebelahan, apa bentuknya, kemudian tetangga yang bersebelahan itu apakah dia jalan atau sungai atau batas-batas alam yang lainnya. Kemudian dari mana kita tahu seperti itu? Disinilah perlunya ada peta kerja, perlunya ada survei pendahuluan oleh para petugas ukur atau surveyor berlisensi atau asisten surveyor kadastral. Dari mana surveinya? Survei bisa dilakukan dengan cara melihat dari citra, atau kita bisa melihat dari peta pendaftaran, sehingga kita bisa mengetahui siapa yang berbatasan di sebelahnya. Kita bisa mengetahui batas-batas yang bersebelahannya itu
status hak atas tanahnya seperti apa. Dengan demikian, ketika mengukur atau melakukan pengukuran ke lapangan, sudah dibekali pengetahuan mengenai gambaran umum wilayah lokasi tersebut. Kembali lagi, saya sampaikan di sini, yang memasang tanda batas adalah pemilik bidang tanahnya. Petugas ukur tidak memasang batas. Petugas ukur menetapkan batasnya. Jadi batasnya sudah ditunjukkan, sudah dipasang, sudah diketahui bersama dengan memenuhi asas kontrak itu delimitasi, barulah dilakukan kegiatan pengukuran. Bagaimana bentuk batas bidang tanahnya? Bentuk batas bidang tanahnya sangat bervariasi. Ketika di lapangan kita sering melihat bentuknya hanya berupa kayu atau pohon atau tembok atau batas-batas lainnya yang tidak jelas. Sebetulnya seperti apa batas yang seharusnya terpasang? Batas yang seharusnya terpasang adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Ada ukuran-ukuran yang menjadi acuannya. Namun bagaimana ketika di lapangan tidak seperti itu? Kita perlu lihat batasnya seperti apa. Apakah batasnya berupa tembok ataukah dia berupa batas-batas yang belum jelas? Maka dari itu perlu di sini adanya asas kontraditur delimitasi. Jadi perlu diketahui oleh tetangga yang bersebelahan. Batasnya bisa langsung dipasang, ditandai, disepakati bersama, kemudian ditetapkan. Setelah ditetapkan, barulah diukur. Pada wilayah pemukiman atau perumahan yang padat, biasanya sulit untuk dipasang tanda batas yang sesuai seperti itu, karena bidangnya sudah penuh, kemudian juga sudah dibangun beton atau sudah terpasang dinding-dinding batas. Maka dinding batas itu dapat menjadi batas yang jelas. Pada prakteknya, ketika melakukan kegiatan pengukuran, sering kita tidak melihat di mana batas bidang tanahnya secara jelas. Bagaimana langkah selanjutnya? Apakah akan langsung diukur ataukah petugas ukur langsung pasang batas? Jawabannya adalah batas bidang tanah dipasang oleh pemilik bidang tanahnya, kemudian diketahui oleh tetangga yang bersebelahan. Bagaimana jika tetangga yang bersebelahan itu adalah jalan atau gang atau saluran irigasi atau sungai? Siapa yang menentukan, siapa yang menunjuk batas bidang tanahnya? Jika terjadi seperti ini, maka batas bidangnya perlu diketahui oleh pejabat yang berwenang atau aparat yang berwenang. Di sini bisa dengan diketahui oleh pejabat yang berwenang di lingkungan desa, aparat desa atau ketua RW atau ketua RT. Bagaimana jika tetangga yang bersebelahan itu adalah perusahaan atau badan hukum? Maka perlu diketahui oleh yang bertugas atau yang berwenang atau yang dikuasakan oleh badan hukum itu. Jika yang bersebelahan ini adalah bidang tanah yang dikuasai pemerintah atau hak pakai pemerintah, maka perlu diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang dikuasakan untuk itu. Bagaimana jika bidang batas yang bersebelahan atau batas bidangnya adalah
tembok atau dinding. Jika kita mendapatkan hal seperti ini, maka perlu diidentifikasi, perlu diperhatikan. Dindingnya ini siapa yang membangun? Apakah yang membangunnya itu adalah pemilik bidang tanahnya atau pemilik bidang tanah yang bersebelahan, atau dibangun bersama antara bidang tanah miliknya dengan bidang tanah yang bersebelahan. Hal ini perlu diperhatikan supaya tidak keliru di dalam menetapkan batas bidang tanahnya. Karena pada beberapa wilayah sering batas bidang ini dipasang bersamaan atau berdua, patungan istilahnya. Tapi ada juga yang masing-masing memasang sendiri batas bidangnya, sehingga terdapat dua dinding batas. Jika terdapat dua dinding batas, maka yang diambil adalah titik tengahnya. Jika batas bidang itu atau dinding itu dibangun oleh pemilik bidang tanahnya, maka kita ambil ujungnya, ujung luarnya. Maka dari itu kita perlu tanya terlebih dahulu, batas atau dinding ini dipasang oleh siapa? Ini perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana jika bidang tanah bersebelahan dengan jalan? Ini juga perlu diperhatikan. Sering petugas ukur juga mengabaikan hal ini. Karena ini cepat atau karena diminta oleh pemilik bidang tanahnya, maka batasnya menjadi melebar sampai ke mendekati jalan. Maka dari itu penting, artinya batas bidang itu dipasang oleh pemilik bidang tanah dan diketahui oleh tetangga yang bersebelahan supaya saling mengetahui sehingga tidak menjadi sengketa, konflik atau perkara di kemudian hari. Beberapa wilayah sering jalannya itu baru dibangun sebagiannya itu masih belum dibangun atau belum diaspal atau belum dicor sehingga terlihat seperti milik pemilik batas bidang. Padahal ternyata itu adalah jalan yang belum dibangun. Pada saat di lapangan diukur, kemudian diberikan tanda mana yang menjadi jalannya, mana asnya, kemudian mana yang menjadi bagian dari jalan, kemudian mana yang batas bidangnya. Kemudian bagaimana jika batas bidang tanahnya ini bersebelahan dengan sungai? Nah, ini juga penting. Ketika bersebelahan dengan sungai, hati-hati juga. Jangan sampai nanti melewati sempadan sungai sehingga rumahnya atau bidangnya berada nempel sekali atau berada pas di bibir sungai. Dan sebagai petugas ukur perlu juga memahami bahwa ada sungai, ada sempadan sungai, ada batas yang diperbolehkan. Ketika dilakukan pengukuran dan plotting, bisa dilihat sempadan sungainya. Kemudian jika memang itu adalah sempadan sungai, maka perlu dilakukan klarifikasi ulang, perlu juga kita cek supaya tidak menjadi keliru di kemudian hari. Karena di beberapa wilayah banyak sekali rumah-rumah atau bidang tanah yang dianggap sudah miliknya ketika dia berada persis di bibir sungai. Malah ada rumah yang berada di atas sungai. Ini perlu diperhatikan. Ini sepertinya sepele, tetapi akan menjadi masalah ketika nanti di plotting atau diintegrasikan, sehingga bidang tanah ini jadi berada di atas sungai. Berbeda cerita ketika di beberapa wilayah yang memang rumah-rumahnya berada di atas sungai atau di atas laut. Itu hal yang berbeda. Kita perlu perdalam lagi materi-materi mengenai hak atas tanah
dan bagaimana mengenai peraturan-peraturan terkait dengan hal ini. Ini perlu diperhatikan. Jangan asal mengikuti keinginan dari pemilik bidang tanah. Kata pemilik bidang tanah, ini adalah tanah saya, tetapi ternyata bidangnya itu berada di atas jalan. Perlu ditanyakan, jalannya ini punya siapa? Apakah memang jalannya dia, atau mungkin garasi di rumahnya? Itu bisa saja. Ataukah itu adalah jalan umum? Kemudian jika di atas sungai, di mana sempadannya? Di mana batas sungainya? Kita perlu perhatikan aturan-aturan mengenai sempadan ini. Jadi hati-hati ketika melakukan kegiatan pengukuran, kita perlu dibekali dengan pemahaman juga mengenai hal ini. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.